Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama aku adalah Mawati Anissa. Dan saya nggak sendiri, saya ditemani oleh teman saya sampai di slide selanjutnya, yaitu Jasilatul Nawali. Oke, untuk siang hari ini saya akan menyampaikan materi tentang perkembangan sastra di Indonesia. Kalian tidak boleh kemana-mana, kalian harus tetap ikutin materi kami sampai selesai, oke? Oke, materi yang pertama yaitu tentang pengertian sejarah sastra. Sejarah sastra sendiri merupakan salah satu cabang yang melengkapi ilmu sastra di samping teori kritik dan filologi sastra. Sejarah sastra juga memungkinkan kita mengetahui pengaruh apa saja yang menjadikan sastra terus berkembang sampai saat ini. Oke, di Indonesia sendiri beragam faktor yang mempengaruhi perkembangan sastra sampai saat ini. Ada beberapa faktor. Yang pertama, tradisi istiadat, yang kedua agama, yang ketiga ideologi, yang keempat politik, dan yang terakhir ekonomi. Oke, materi yang pertama sudah selesai. Materi kedua yaitu tentang jenis-jenis sastra di Indonesia. Yang saya ketahui dan saya sampaikan ini adalah sastra Indonesia klasik. Jadi ada 9 sastra Indonesia klasik. Yang pertama adalah mantra, yang kedua pantun, yang ketiga peribahasa, yang keempat gurindam, yang kelima syair, yang keenam fabel, yang ketujuh hikayat, yang kedelapan legenda, dan yang terakhir teka-teki. Oke, itu materi yang kedua. Materi yang ketiga adalah tentang periode atau angkatan yang mewakili sejarah sastra di Indonesia, mulai dari angkatan lama sampai angkatan yang baru. Oke, yang pertama yaitu angkatan ke-20. Siapa itu? Abdul Mus. Dia masuk di angkatan Balai Pustaka. Yang kedua yaitu angkatan ke-30. Namanya Sultan Takdir Alis Jatrana. Dia adalah angkatan Pujangga Baru. Dan yang ketiga yaitu angkatan ke-45, yaitu siapa lagi kalau bukan Hairil Anwar. Siapa yang tidak mengetahui tentang Hairil Anwar? Hairil Anwar sampai sekarang karyanya masih terkenang dan masih melekat di otak kalian semua, teman-teman semua. Dan ada favorit aku puisi karya sastra karya Hairil Anwar, yaitu salah satunya tentang berjudul Aku Ingin Hidup 1000 tahun lagi. Itu yang sangat saya ingat di kepala saya atau di otak saya. Oke, selanjutnya yaitu di angkatan ke-66, namanya yaitu angkatan HP Jazin. Yang kelima yaitu angkatan ke-70, ditandai dengan banyaknya dikeluarkan karya-karya yang berisi tentang percintaan atau romantis. Biasanya itu dikeluarkan oleh sastrawan wanita, tapi ya bukan sastrawan wanita saja, tetapi juga sastrawan muda-muda atau cowok-cowok, tetapi kebanyakan memang sastrawan wanita. Setahuku seperti itu ya. Untuk yang selanjutnya yaitu angkatan reformasi. Angkatan reformasi ini Sakti sudah mulai ke angkatan yang baru. Di angkatan reformasi ini karyanya menceritakan tentang konflik. Konfliknya apa? Konflik tentang perebutan kekuasaan dari zamannya Pak Soeharno, B.J. Habibie, dan Gus Dur. Jadi karya-karya di angkatan reformasi ini mungkin dan memungkinkan itu tentang konflik perebutan kekuasaan. Itu di angkatan reformasi. Dan yang terakhir yaitu di angkatan 2000-an. Di angkatan 2000-an ini yaitu dipelopori oleh Andrea Hirata. Siapa yang tidak mengenal Andrea Hirata? Seorang novelis tersukses di abad ke-21 dengan karya yang pertama yaitu Laskar Pelangi, dan sampai difilmkan. Semua pasti sudah pernah nonton ya Laskar Pelangi, pasti mulai dari novelnya, terus filmnya. Terus yang kedua yaitu Sang Pemimpi. Oke. Selanjutnya adalah Pujangga Lama. Bentuk pengklasifikasian karya sastra di Indonesia
yang dihasilkan sebelum abad ke-20. Pada masa ini, karya sastra didominasi oleh syair, pantun, gurindam, dan hikayat. Di Nusantara, budaya Melayu klasik dengan pengaruh Islam yang kuat meliputi sebagian besar negara pantai Sumatera dan semenanjung Malaya. Di Sumatera bagian utara muncul karya-karya penting berbahasa Melayu, terutama karya-karya keagamaan dan Hamzah Fansuri. Hamzah Fansuri adalah orang yang pertama di antara penulis-penulis utama angkatan Pujangga Lama. Selanjutnya adalah sastra Melayu Lama. Karya sastra di Indonesia yang dihasilkan antara tahun 1870 sampai 1942. Berkembang di lingkungan masyarakat Sumatera seperti Langkat, Tapanuli, Minangkabau, dan daerah Sumatera lainnya, orang Tionghoa, dan masyarakat Indo dan Eropa. Karya sastra pertama yang terbit sekitar tahun 1870 masih dalam bentuk syair, hikayat, dan terjemahan novel barat. Selanjutnya, periode sastra Indonesia terbaru ini. Sastra Indonesia terbagi menjadi dua bagian besar, yaitu lisan dan tulisan. Sejarah sastra Indonesia baru diperkirakan dimulai pada 1920-an, di mana pada periode ini sastra Indonesia telah mengalami akulturasi dengan kesusastraan barat. Di samping itu, karya sastra di zaman ini hadir dengan nama pengarang yang dinyatakan dengan jelas. Di masa ini mulai dikenal prosa, seperti roman, novel, cerita pendek, dan drama. Dan puisi yang mulai menggantikan kedudukan syair, pantun, gurindam, dan hikayat dalam khazanah sastra di Indonesia. Terima kasih, itu adalah yang terakhir dari saya. Materi terakhir. Oke, terima kasih, see you.